bentuknya berbeda dengan via online, insya Allah esensinya kita tetap dapat. Alhamdulillah Ustaz, kami pribadi ada sedikit pengalaman ketika itu kami masih anak baru. Ketika itu antum ada kunjungan ke Pakistan, kalau tidak salah sekitar tahun 2018 akhir. Ketika itu, alhamdulillah kita merasakan ada kalanya kita dalam belajar itu tidak tahu arah tujuan gitu. Istilahnya kadang-kadang kita memang perlu untuk memperbarui niat, terutama dari guru-guru senior yang dulu kita pernah belajar di kantor. Makanya adanya acara ini atau latar belakang adanya acara ini ya salah satunya untuk merecharge gitu, Ustaz. Untuk mengisi kembali sesuatu yang telah lama kita nggak dapatkan ketika kita masih santri dulu. Ketika kita santri ada selalu mungkin ustadz yang mengingatkan, dari ustadz junior maupun senior. Tetapi ketika kita udah di luar, apalagi di luar negeri ini dengan budaya, dengan culture yang berbeda, tentunya kita merasakan kurang, Ustadz. Kita merasakan kering akan siraman-siraman atau petuah-petuah dari guru-guru kita, terutama guru-guru senior. Maka dari itu, inilah salah satu alasan kami mengadakan acara ini dan mengundang antum sebagai pembicara, Ustaz. Insya Allah di acara-acara ini kita akan meneruskan dan kita tentunya berharap kita dapat mengambil istifadah, dapat mengambil ilmu, dapat mengambil pengalaman-pengalaman dari guru-guru senior, khususnya dari antum Ustaz, di mana untuk menjadikan kita sebagai pedoman kita dalam belajar maupun dalam menuntut ilmu di perkuliahan, khususnya sekarang di luar negeri, gitu sih. Dan untuk sekedar laporan, Ustaz, alhamdulillah ketika terakhir antum datang, ketika itu memang untuk Pakistan sendiri, teman-teman warga IKPM Pakistan ketika itu kurang dari 100, Ustaz. Tapi alhamdulillah sejak 2 tahun terakhir ini, alhamdulillah minat teman-teman dari Gontor yang kuliah ke Pakistan dari Banin maupun Banat itu meningkat sekitar 128 orang. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, Ustaz. Acara selanjutnya kita serahkan kepada MC. Syukur. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara MC yang sudah memberikan waktunya untuk memandu acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat ayahanda kami, yakni Al-Ustadz Dr. Fairuz Subakir MA, selaku Wakil Direktur KMI Gontor Putri 1. Oke, fahalukum Ustadz. Alhamdulillah. Ini kemudian yang kedua yang saya banggakan yaitu teman-teman IKPM dimanapun kalian berada, dimanapun teman-teman berkiprah, dimanapun teman-teman berjuang di ladang dakwah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala fadli wa ihsanihi wa syukru ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Baik, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kehadiran yaitu pemateri kita Al-Ustadz Dr. Fairuz Subakir MA, insyaallah akan memberikan wejangan kepada kita semuanya supaya kita lebih merefleksi nilai-nilai Gontor itu sendiri. Karena sejatinya ketika kita sudah lama berpisah dengan Gontor ya teman-teman sekalian, lama sudah menjadi alumni, rasa-rasanya kita ingin kembali untuk merefleksikan nilai-nilai dan ideologi Gontor itu supaya kita
bisa tercerahkan, kita sudah bisa dikembalikan kembali niatnya, disegarkan kembali spiritnya dan lain sebagainya. Karena sejatinya kita pencapaian kita pada saat ini, baik teman-teman yang berada di IKPM luar negeri maupun dalam negeri maupun di kawasan Eropa, Afrika dan lain sebagainya, sejatinya pencapaian yang kita dapatkan selama ini adalah salah satu percikan nilai-nilai Gontor, kemudian didikan Gontor yang dulu pernah kita dapati. Dan alhamdulillah sekarang ini kita mendapatkan kesempatan yang berharga yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Fairuz Subakir MA yang insya Allah akan mengupas tuntas terkait tema bagaimana sih kiat-kiat mengimplementasikan nilai-nilai dan falsafah Gontori selama belajar di dalam maupun di luar negeri. Baik, untuk mempersingkat waktu teman-teman sekalian yang saya banggakan, saya persilahkan kepada Al-Ustadz Dr. Fairuz Subakir MA, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol ya Ustadz. Ya, terima kasih. Ya, sudah diberikan waktu. Dan mudah-mudahan ini bukan sekedar nasihat, tapi ini menurut saya adalah sharing. Saya belum tua banget ya untuk bisa memberikan share kepada anak-anak muda ini. Dan kalau di Gontor mungkin saya sesuatu yang muda, muda-muda yang tua. Jadi masih fleksibel lah. Alhamdulillah ada tafsir wa ridwanati wa zinati wa mizadat kalimati salatu wassalamu ala sayyidi rasul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ya, terima kasih. Dari mana ya kita mulai? Simple sebenarnya ya. Simple. Ada satu contoh. Sukses itu bagi setiap orang pasti mempunyai definisi sendiri-sendiri. Seperti kata-kata soleh atau solihah. Itu masing-masing punya definisi sendiri. Ada satu contoh kecil. Ada anak pondok. Suatu ketika kehabisan dana, dia bekerja di satu kantor, ternyata kantor tenaga kerja, dan akhirnya dia menempuh sesuatu yang sangat irasional di luar nalar dia. Dan dia berangkat menjadi tenaga kerja yang saat itu orang tidak pernah menghargai. Suatu ketika dia bekerja sebagai room boy di salah satu kantor di Jeddah. Karena dia sangat tekun dan sangat mempunyai karakter di dalam sikap. Antum tahu sendiri, anak kantor itu, saya tidak mengatakan serba bisa, tapi selalu saya harus bisa. Suatu ketika dia sampai ke level ruangan seorang direktur, dan kemudian dia mampu bersikap, dan direktur itu kaget ketika dia mampu berbicara bahasa Inggris dengan baik. Kemudian direktur itu menguji untuk mengirim telek, dan kemudian orang itu mampu baik bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Dan dia mau tidak mau sudah menguasai komputer saat itu, langsung ditrainingkan oleh bos tersebut, diajari dan bisa. Orang tersebut bekerja di salah satu seperti mall yang sangat mewah, gerai yang sangat tidak sesuai, tidak linear dari apa yang dia tempuh di Gontor. Ternyata dia dididik oleh direktur tersebut
menjadi orang yang ahli mengetahui retak sebuah berlian dengan taraf tinggi, untuk mengetahui keahlian-keahlian. Ini buku untuk mengetahui keretakan, ini buku untuk mengetahui kualitas. Satu buku harganya $2.000, $3.000 itu. Dan gelar dia hanya MA, Ma'had Adam. Ini sangat baik. Dan saat itu presiden kita datang ke Jeddah mengatakan, ayo balik ke Indonesia, bangun Indonesia. Pertanyaan beliau cuma satu, Pak Presiden, saya kembali ke Indonesia akan digaji berapa? Kemudian Bapak Presiden nggak mampu menjawab. Eselon 1 di Indonesia itu saat itu digaji sekitar 25 juta, termasuk menteri. Beliau menjawab, saya di sini digaji hampir 100 juta. Nah, kembali kepada kita semuanya ya, kita belajar ke luar negeri. 78% dari mahasiswa kita adalah misorientasi di dalam memilih jurusan studi. Oke, katakanlah dulu yang siapa? Fahmi atau dikontrol dulu, jujur milih jurusan itu dipilihkan atau milih sesuai dengan orientasi dan idealisme. Kira-kira milih atau dipilihkan? Atau berprofit, orientasi materi atau orientasi profesi. Saya yakin antum masih belum fokus banget. Kecuali kalau yang sudah pulang untuk tanggung jawab, ya Ustaz Fahmi mungkin masih. Tapi kalau yang lain, ya. Nah ini juga tantangan untuk kita. Yang agak susah untuk kita ini, hampir 78% miss ya. Tentu di sini kita melihat bahwa yang tersisa adalah pengalaman di dalam menempuh studi yang mungkin akan dijadikan acuan untuk dia lebih aktif di dalam menjalankan semua proses ini walaupun miss orientasi. Tamatan hukum kerjanya di KUA masih mending. Tamatan ekonomi kerjanya di KUA perlu ditanyakan. Saudara saya di psikologi kerjanya di pabrik mercy. Ya, hal-hal semacam ini tentu kalau kita melihat berpikir complicated ya. Cuma di Gontor ini mempunyai satu hal yang Gontor sendiri kadang-kadang kalau bisa dimengerti, dipahami, memberikan kunci untuk kita bisa eksis, karena kita selalu disangoni yang namanya nilai. Nilai itu luar biasa. Di dalam filsafat hidup, di dalam Gontor memberikan statementnya, di dalam proses mendidik. Kemudian kalau kita lihat, kita baca dari buku Tarbiyah, kemudian juga beberapa taujihat setiap saat yang kita terima dari Pak Kiai, itu semuanya membuat kita ini betul-betul paham dan mengerti bahwa nilailah dan pengalaman hidup itu yang paling berharga. Ya, sehingga yang boleh kita dalam antum sekarang menuntut ilmu, pertama adalah idealismemu sendiri apa. Nah, kalau saya katakan yang kedua adalah motivasi.
artinya. Gontor dengan kata-kata manjaga wajaga itu selalu menempatkan posisi kita ini harus serba bisa. Salah kalau menurut saya. Manjaga wajaga itu adalah anggapan orang terhadap kita. Kita mampu dan harus bisa. Tapi sebenarnya apa ya, kalau boleh dibilang orang gontor yang selalu mengatakan saya bisa, itu kadang-kadang juga boleh dibilang modesty, kerendahan yang sombong. Kerendahan yang sombong itu apa ya? Ya sombong yang santun lah sepertinya. Lebih baik mengatakan saya suka semuanya. Apa ya ada di dalam potensi hidup ini, dan insya Allah saya berusaha untuk bisa menjalankan dan semoga bermanfaat. Nah, orientasi ini kemudian banyak sekali di dalam itu, yang terutama sekolah luar negeri, banyak sekali usianya di samping nanti, ya termasuk tadi yang saya bilang orientasi itu mungkin profesi atau materi, kemudian nanti juga banyak sekali yang agak membuat kita ini sulit untuk bisa menjawab. Orang akan mengatakan, antum pulang mau kemana? Antum misalkan ke Pakistan itu linear enggak dengan S1-nya? Kalau memang linear, itu materi itu akan menjadi tingkat apa, dan mungkin pulang ke Indonesia akan kemana? Ini hal yang sangat luar biasa yang perlu kita camkan. Ya, yang paling banyak yang kita hadapi sekarang ini, banyak orang tidak mampu mengetahui kekuatan dan potensi dirinya, dan terlalu banyak buang waktu di luar negeri. Jujur, saya mempunyai satu sikap dulu. Begitu saya sekolah di luar negeri, saya harus bisa masuk ke seluruh istana dan kerajaan, presiden atau raja yang tempat saya tidak akan kasih diskusi, dan semua saya masuk. Ini contoh tantangan saya. Saya ingin menggunakan potensi gontor yang saya pelajari betul-betul di sebuah lembaga yang betul-betul mengajarkan kita totalitas kehidupan. Itu bisa kita praktekkan dengan bentuk apa saja yang pernah saya jalani, dan sukses. Saya mendapatkan kepercayaan beberapa orang. Tingkat keluarga presiden, tingkat duta besar, setingkat tokoh masyarakat, setingkat ketua dari pergerakan internasional Islam. Kalau boleh saya ingin bicara terbuka, kita rahasia. Pernah satu saat di Indonesia itu masuk ke Pakistan, masih nunggu rekomendasi saya pernah terjadi. Karena apa? Saya mempunyai network link dengan gerakan Islam ekstrim. Sejauh itu saya bisa menempuh, sejauh itu saya mempunyai otoritas, sejauh itu saya punya rekomendasi, dan ini semua pernah saya jalankan di luar kapasitas saya sebagai pelajar, dan itu jadi tantangan saya, motivasi saya untuk mencoba semuanya. Sangat tidak linear dengan bidang. Saya dulu S1 di IPB jurusan tarbiyah pendidikan. Kemudian saya ulangi lagi di Madinah jurusan dakwah dan muslimin, masuk diploma juga tarbiyah. Begitu masuk ke Pakistan, saya ambil jurusan politik. That's impossible. Karena tidak linear. Yang linear hanya 2 materi, alhamdulillah boleh masuk. Saya ngambil politik S2, saya ngambil Islamic Studies, dan saya ngambil Islam Studies. 3 jurusan itu untuk S2 bareng. Semua saya ambil, saya atur waktunya, dan saya nikmati dan saya enjoy, walaupun sangat berat. Yang paling saya bisa selesaikan adalah jurusan saya di Oriental Studies, studi ketimuran. Sehingga saya pernah mengambil jurusan 3 di Panjang University. Ya, kalau saya bicara sebagai seorang yang sudah tahu kapan saya pulang, kemana saya pulang,
mungkin enak ya, mungkin enak. Tapi kenyataannya apa yang saya jalani di Pakistan, di Medina, semuanya dengan segala pengalaman impossible kalau saya cerita di film ini, karena ini masih bersifat rahasia. Tapi yang jelas, ya setelah antum sukses, banyak sekali godaan. Godaan antum itu ketika masih di luar negeri adalah kesempatan kerja, uang, nama baik itu sudah terakhir. Saya tidak tahu apakah antum berangkat memang betul-betul dengan idealisme yang benar. Jangan-jangan seperti orang berangkat belum tahu di rumah orang sakit apa, antum pulang bawa obat apa. Karena antum tidak mengetahui perkembangan Indonesia seperti apa. Apakah antum sudah persiapan kalau tahun depan Jokowi akan runtuh dan akan turun paksa? Ya, dengan kudeta dingin, saya yakin Jokowi tahun depan akan turun. Apakah antum sudah siap dengan segala kemungkinan? Ya, Indonesia ini akan kemana? Idealismemu seperti apa? Di Pakistan ada apa dan antum akan pulang dengan membawa apa? Jujur di Pakistan itu, kalau menurut saya Islam bisa dibahasakan menjadi bahasa dunia dan akhirat. Setiap orang mampu berbicara dengan kualitas baik antara ilmu dengan amal, antara dunia dengan akhirat. Itu seimbang di Pakistan. Antara logika kemudian dengan syariat itu bisa dikomunikasikan. Artinya sangat terbuka. Di Saudi tidak mungkin. Di Mesir terlalu open. Di Indonesia tidak jelas. Orang liberal diagung-agungkan. Orang soleh kadang-kadang tidak dihargai. Nah, sekarang kalau boleh saya bilang, inilah kegalauan yang ada, tapi sebenarnya galau itu adalah hidayah dalam bentuk ekstrim. Ya, mudah-mudahan antum semuanya sudah mengerti. Saya punya buahnya sekali kadang-kadang apa ya, unek-unek untuk antum yang sedang menjalani studi ini. Tapi lebih baik dialog saja. Nanti kalau saya bicara banyak sekali ya. Iya, Ustaz, betul, Ustaz. Ya, silakan saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Al-Ustaz Dr. Fairuz Rahmat yang sudah memberikan materinya. Ini singkat ya, tapi sangat bermakna ya. Ada beberapa hal yang saya tangkap ya, beberapa poin. Anak Gontor itu kita ikutilah agar kita ini di Pakistan bisa benar-benar banyak mengambil istifadah seperti itu. Kemudian udah set itu dua aja set. Makasih set. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya Saudara Fahmi. Mungkin bisa langsung dijawab ya. Ya, jawab. Saya dulu langsung ya, saya dulu berangkat ke Medina. Saya berjumpa dengan tokoh-tokoh yang saya datangi adalah tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Tentu melihat Gontor NU itu berbeda, karena mereka belum mengenal sebenarnya. Tapi yang sudah kenal dari senior NU, saya tuani semuanya. Semua saya tuani, dari tokoh-tokoh sampai kiai-kiai Wahyarham waktu itu. Sampai pas meninggalnya Kiai As'ad itu saya posisi juga di Bondo. Nah, ada salah satu kiai besar, Kiai Samsuri Baidowi. Beliau adalah tokoh Nahdlatul yang ada di Teguiran. Dan beliau menjawab ketika saya bertanya. Saat itu Madinah adalah bukan target dan tujuan orang NU dalam menempuh ilmu.
Ya. Dan mereka melihat Madinah ini Wahabi. Saya ingin sengaja bertanya, Kiai, apa nasihat Kiai terhadap diri saya ini ketika saya harus belajar di negara lain yang mungkin tidak berpendapat dengan kita. Saya tanya begitu karena saya ingin belajar di Madinah. Nasihat beliau simpel. Setiap guru sudah pasti gurunya. Setiap ilmu yang ekstrim dan kamu anggap itu tidak kamu sukai adalah gurunya. Lingkungan di mana kamu akan hidup adalah gurunya. Kemudian pengalaman hidupmu menjalani proses ini dalam menuntut ilmu yang baik adalah gurumu. Penutupnya simpel. Jangan membawa ajaran baru, jangan membawa paham baru ke Indonesia. Antum bisa terjemahkan paham baru itu seperti apa? Apa ada di dalam Islam paham baru? Ya. Insya Allah sudah sangat jelas. Nah, di antara yang guru saya anggap memang betul-betul guru adalah kumulasi dari semua nasihat tadi. Seandainya itu ada pada salah satu sosok seseorang, sekalipun itu tidak seide atau seidealisme dengan kita, tetap beliau adalah seorang guru yang sangat bijak. Ya. Nah, kira-kira itu. Karena saya di Pakistan, ini pengalaman kembali saya terangkan di Pakistan. Saya kenal tokoh Ahlul Hadis di Pakistan karena saya termasuk mengajar di salah satu institut di lembaga Ahlul Hadis. Ahlul Hadis itu orang salaf di Pakistan. Dan murid saya itu Kapolda, murid saya itu Mujahidin, Afghanistan Amir Mujahidin. Murid saya itu diantaranya adalah Intel, kepala Intel di Pakistan. Itu pengalaman saya yang luar biasa. Tolong, mereka bukan murid saya, tapi mereka adalah guru saya juga. Ini pengalaman saya yang luar biasa. Kesempatan itu saya gunakan, sehingga saya sangat fleksibel di Pakistan itu, masuk kemana saja, bahkan ke airport menjemput tamu negara, itu tanpa pas. Tanpa airport pas, dan saya masuk dengan leluasa. Ini pengalaman, karena saya pernah mempunyai satu, keyakinan bahwa sebenarnya kita ini dengan apa yang kita dapat di Gontor, itu adalah ilmu terapan yang ada di semua teori. Ilmu apa saja, bisa saya manfaatkan. Nah, di situ saya belajar dari lingkungan, saya belajar dengan murid-murid saya. Padahal Ahlul Hadis adalah gerakan ekstrim, kuat, keras. Dan saya juga sangat kenal dan selalu duduk di Rewin, seorang tabligh. Ya, di Rewin semua tamu yang di Rewin mesti atau amir yang di Rewin mesti kenal saya. Dan mereka juga ngerti sekali saya seperti apa. Ya, saya menjaga tawazun banget dan saya menghargai semua keadaan. Dan di tabligh itu karena ada gerakan tasawuf, maka gerakan ekstrim tidak ada di tabligh. Kemudian saya juga menggauli sehari-hari dengan orang-orang Deoban tapi yang religius. Ya, kalau saya boleh katakan ekstrim dalam beribadah, religius itu sangat over di dalam takzim dan kultus
Sehingga dalam beribadah itu adat, jadi ibadat yang dia sembah adalah sesuatu yang kadang-kadang sangat fiksi. Nah, ini semuanya pengalaman saya satukan dan saya pelajari semuanya. Itu lingkungan yang saya bilang ke kami. Di Pakistan itu banyak sekali sebenarnya guru yang boleh kamu anggap guru. Ya, dan insya Allah sangat bermanfaat. Sehingga saya bisa betul-betul kata-kata itu menjagal awak minta nikmati. Saya terapkan betul-betul. Dan ketika saya survei dari hasil saya mempunyai satu network dengan orang-orang yang seperti itu, saya bisa menjadi pertimbangan. Saya ke Palestina dalam menemui Rois Hamas itu, saya keluar dari tempat penginapan itu sudah berdoa, peluru nyasar mati saya saat itu. Saya kuat dari mana? Saya belajar di Pakistan. Ilmu, bukan lingkungan. Jadi guru saya termasuk lingkungan. Bagaimana saya bisa komunikasi dengan lingkungan di Palestina dan bisa menemui tokoh-tokoh. Betul, saya sudah siap mati. Terus di sana sudah jam malam. Tahun 93 itu intifadah, gerakan intifadah pertama kali saya ikut. Walaupun saya kadang-kadang kabur ke gereja apa semua itu menyelamatkan diri. Saya takut karena saya belum bisa. Ada sifat manusiawi saya. Tapi saat itu betul-betul saya tidak pernah takut yang namanya mati. Dan ketika saya punya idealisme yang kuat, duit itu tidak ada artinya. Saya lebih baik tidak pulang. Tapi saya keliling kemana saja. Bahkan sampai Israel, itu saya pengalaman juga ke Israel itu. Agak berat, saya tidak bisa ceritakan, karena ada program khusus yang sudah khusus termasuk dari saya dulu. Nah, ini hal yang sangat luar biasa. Coba antum pikirkan. Kalau tadi saya mengatakan guru dari mana? Guru antum. Guru saya banyak sekali. Ya. Kalau guru ilmu, dulu mungkin saya di Madinah sudah hampir punya syarat ya. Hampir punya syarat. Dengan Imam Malik. Ya. Terlalu panjang. Oke, kembalikan ke Bapak. Baik, terima kasih Ustaz. Masya Allah, ini penjabaran beliau sangat luar biasa sekali ya. Tadi Insya Allah sudah menjawab ya, Akhi Muhammad Fahmi. Baik, ini saya bacakan terlebih dahulu. Ada yang bertanya lewat chat Ustaz di Google. Baik. Ya. Jadi pertanyaannya Ustaz, bagaimanakah kiat-kiat yang tepat ataupun cara kita sebagai alumni Gontor untuk tetap menjaga nilai-nilai dari pondok, tetap mengamalkan dalam kegiatan sehari-hari, misalnya dalam sistem perkuliahan atau organisasi. Karena seperti saya ketahui, tidak sedikit dari alumni Gontor yang mungkin ketika di luar sudah tidak mengamalkan nilai maupun falsafah Gontor. Terima kasih. Ini dari saudari Saidah Ilman Nisa. Itu pertanyaannya Ustaz. Terima kasih. Ya, langsung saya jawab. Ya, suara saya juga terdengar dengan jelas. Sudah, Ustaz. Alhamdulillah sudah. Jelas. Ya. Belum mungkin saya pegang saja. Ya, terima kasih. Ya, alhamdulillah. Saya dulu punya satu idealisme. Ini saya jawab dengan pengalaman saja ya, supaya enak dicerna. Saya pernah punya beasiswa ke London. Kalau saya sebutkan siapa yang ngasih beasiswa pasti tahu. Beliau punya villa di London. Beliau punya kendaraan fasilitas. Beliau menggaji saya, dan nanti ketika tamat saya suruh masuk. Karena saya punya background agama, saya disuruh masuk manajemen ekonomi umum. Nah, kemudian kembali ke Indonesia, saya bisa dijadikan konsultan dengan gaji saat itu sekian puluh juta. Nah, saat itu. Kemudian saya batalkan. Dan semuanya orang bilang saya bodoh. Ya. Karena apa?
Saya waktu itu mempunyai satu pandangan terhadap diri saya, ini apa suara nafsi. Kalau saya takut dengan diri saya sendiri, ya maka hukum nikah satu wajib. Yang kedua, saya tidak boleh mendatangi lingkungan tersebut karena saya sendiri tidak mampu menjaga diri. Sudah jelas. Di Eropa maksiat gratis, bahkan digaji. Nah, maka saya memilih lingkungan kenapa Pakistan, ekstrim Pakistan. Kalau antum jalan-jalan berdua, jamaah Islam pasti mendatangi. Ya, belum lagi yang saat itu orang-orang kawan-kawan yang ekstrim masuk ke kota, mungkin dari Laskar Thayyibah atau ahli hadis atau apa, bisa jadi mensabotase dirimu. Nah, kemudian, ini yang sangat baik. Maka saya tidak milih. Saya milih waktu itu saya tidak dapat di Oxford University beasiswa. Saya tidak ambil. Saya lebih memilih di Pakistan yang sulit. Karena sulit inilah guru saya yang bisa menjaga diri saya dari lingkungan yang negatif. Istiqomah itu ada sebenarnya pada diri kita sendiri. Waladhi anggaras sakin atas qulubil mu'minin jazatu imanan ma'umat. Sekarang sukses dulu atau bahagia dulu. Demi Allah, antum sudah bahagia semuanya. Orang kalau sudah bahagia, untuk dapat sukses lebih mudah. Tapi tidak banyak orang sukses yang bahagia. Sekarang kalau antum masih belum merasakan bahagia, ketika mendengar ayat ini, a'anta muslim, au mu'min, au muhsin, tanyakan diri masing-masing. Semakin antum bebas di luar negeri, sebenarnya antum masuk penjara, di mana kebebasan itu adalah penjara untuk istiqomah. Jangan ditanyakan bagaimana menjaga istiqomah pondok. Antum hidup di gontor itu tidak secara langsung minum, kamu rasakan makan di pondok itu, refleksmu itu semuanya sudah refleks gontor. Pola gayamu, hidup, pikirmu semuanya sudah gontor. Jangan ditanyakan bagaimana cara menjaga gontor, jangan ditanyakan. Makanya ada kunci al-ghamirah itu sudah dilakukan. Ya, silakan saya kembalikan ke silakan. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Masya Allah sekali dari beliau ini. Jadi intinya teman-teman, meskipun kita di luar negeri atau dimanapun kita berada, kita harus tetap menjaga nilai-nilai gontor itu sendiri, dan tantangan kita justru lebih besar ya. Justru kita dituntut keistiqomahan kita, dituntut nilai-nilai yang sudah kita pelajari dulu di gontor, dituntut untuk bagaimana ini terus terjaga gitu, untuk terus istiqomah dan lain sebagainya. Baik, ini saya selang-seling ya, nanti yang di chat, tadi yang di chat sudah, ini sekarang untuk teman-teman yang sekiranya ingin bertanya langsung, bertahadus langsung dengan beliau, silakan dibuka lewat videonya ini, kemudian langsung diajukan pertanyaannya ke beliau, seperti itu. Nanti saya selang-seling ya, nanti ada yang di chat nanti saya baca, kemudian bagi teman-teman yang sekarang ingin mengajukan pertanyaan langsung lewat video, silakan. Waktu dan tempat dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya ke beliau, khususnya terkait pengalaman ya. Adakah dari teman-teman sekalian? Ini anak putih kok jarang ada yang tanya. Baik, kalau tidak ada ini saya bacakan ya yang ada di chat ini ya teman-teman yang di Google Meet. Oke, ini ada pertanyaan Ustadz dari saudara kita Ustadz Muhammad Wahyudi, Masya Allah beliau. Beliau bertanya di sini, beliau adalah salah satu mahasiswa pasca sarjana yang Ustadz di IUI, mengambil jurusan akidah filsafat. Jadi beliau di sini dulu sewaktu kunjungan antum ke Pakistan, ini pertanyaannya Ustadz Wahyudi. Dulu sewaktu kunjungan antum ke Pakistan, juga saya dan kawan-kawan ikut mendengarkan nasihat antum di Masjid Faisal waktu itu. Pertanyaan beliau,
ketika antum dan guru-guru kami yang lain sebagai kader pondok lain diutus untuk melanjutkan studi di Pakistan, apa sekiranya pertimbangan pimpinan pondok? Mengapa memilih negara Pakistan untuk mengirim para kader untuk studi di sini? Wah, ini menarik Ustaz pertanyaan Ustaz. Terima kasih. Silakan Ustaz, waktu dan tempat dipersilakan. Ya. Di antaranya, kalau saya pribadi, karena saya pernah mengajukan satu pilihan kepada beliau, karena di Pakistan negara yang bisa menjaga diri saya ya, dari lingkungan. Ya, satu. Yang kedua, tokoh-tokoh pemikir Islam yang waras banyak juga di Pakistan. Ya. Sementara banyak tokoh-tokoh yang tidak waras ini di luar Pakistan banyak sekali. Nah, di Pakistan diantaranya itu, karena mereka mampu membuka wawasan dengan bahasa Inggris, membahasakan Islam dengan bahasa Inggris. Begitu juga sebaliknya, ilmu kauniyah mereka juga dibahasa Arabkan dan dikaji. Yang saya sangat salut, ada seorang dosen jurusan Space Science, ya. Ketika di asrama, di dormitory di Punjab itu, fasih mengatakan qala Allah wa qala Rasulullah. Antum cari ahli apapun ekonom atau apapun di Indonesia, seorang muslim sejati untuk mampu mengatakan qala Allah wa qala Rasulullah itu hanya baru-baru setelah rezim Orde Baru. Tapi di Pakistan banyak sekali orang yang mampu membahasakan hal tersebut. Bahkan tidak sedikit mereka menjawab tantangan jihad tanpa berpikir apapun. Itu di Pakistan. Nah, di antara dan kemudian masuk Islam di situ yang menjadi penyeimbang, itu hebatnya pemikiran. Nah, kemudian yang sekarang kalau boleh diambil ya termasuk Tawazun Yusuf Qaradawi itu juga dari hasil gejolak yang ada, modernisasi ilmu pendidikan. Nah, itu termasuk yang saya sudah lihat. Nah, kalau antum di Pakistan sudah sampai sana, nggak sampai India, rugi. Nekat tidak, berani nggak menantang. Ya, karena India dengan Pakistan kan bermusuhan. Nah, itu penting sekali. Nah, di antara itu hal-hal itu tiga saja, masih banyak yang lain kalau bisa sebutkan. Tapi itu dari hasil analisa saya, kenapa saya bisa bangga sebagai alumni Pakistan. Tapi di antara itu tiga cukup Pak Kiai melihat hal itu sehingga saya harus. Maka ketika saya mengambil politik, itu bukan ekstrim lagi. Baru makul dari Medina masuk Pakistan ngambil politik impossible. Tapi dengan saya seperti itu, saya masuk di Pakistan, saya bergaul dengan aktivis yang ahli hadis, saya bergaul dengan elitnya tabligh, ketemu dengan veteran jenderal-jenderal aktif ada dan jenderal-jenderal veteran di Pakistan itu, dan saya betul-betul mempunyai apa? Kalau saya bilang idealisme yang saya boleh katakan merinding saya ketika mereka ternyata mempunyai banyak kesamaan dengan Gontor dari beberapa sisi, entah kesederhanaan, entah keteguhannya, perjuangannya apa. Nah, itu yang mewarnai saya agak nyaman gitu di Pakistan. Nah, itulah diantara mungkin Pak Yai melihat kenapa saya dikirim di antara permintaan saya, tapi beliau juga menunjukkan. Tapi saat itu saya ditarik paksa oleh Pak Sutri karena takut mungkin saya terlalu banyak menguasai permasalahan. Dan kalau boleh saya ini ya, buka sedikit, saya pelajar, tapi saya bergaji seminggu 4.000 dolar. Coba kita pikirkan, bayangkan, seminggu 4.000 dolar saat itu loh. Seminggu 4.000 dolar saat itu. Saya hidup
3 bulan setiap tahun di Mekah. Dan itu pun saya bisa pakai hidup 2 tahun di Pakistan. Jadi saya 3 bulan di Mekah bisa untuk hidup 2 tahun di Pakistan. Saya menyewa rumah, saya semuanya fasilitas di Pakistan. Toh di Pakistan pun saya punya side job sendiri dari Dubes atau dari atas pertahanan. Ya, nah itulah pengalaman ternyata dari Pak Yai, perintah Pak Yai, motivasi Pak Yai, saya mempunyai side job yang itu semua membuat saya menjadi rasa hidup di Pakistan. Dengan manfaat ini bagi yang cowok-cowok ya. Ini mungkin saya ceritain. Kalau yang perempuan sangat terbatas sekali. Ya, harus masih mahromin keluar kalau di Pakistan. Maka cepat-cepat kalau nggak dapat ijazah, dapat ijazah duluan lah. Ahlan wa sahlan. Ya, Fadl. Baik, terima kasih Ustaz. Masya Allah sekali. Tadi yang disampaikan beliau salah satunya kenapa di Pakistan, yaitu tadi lingkungan ya. Alhamdulillah mungkin teman-teman Pakistan sendiri sudah merasakan bagaimana lingkungan yang ada di sini ya, khususnya di kampus. Bagaimana interaksi antara banin dan banat dan lain sebagainya. Nah itu yang mungkin yang jadi banyak pertimbangan juga teman-teman yang melanjutkan studi di Pakistan. Baik teman-teman sekalian, adakah dari antum yang bertanya langsung lewat via video ini? Kalau misal ada, langsung saya persilakan. Oke. Adakah yang ingin bertanya dari antum? Langsung dari video? Halo. Oh iya. Silakan dari Inaya. Ya, silakan langsung di unmute. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inaya Salyo, saya 2008 hukum bisa disebutkan. Sehat selalu. Bertanya, ini usianya kedua dan juga nah di usia seperti mohon maaf kurang jelas suaranya, Saudari Inaya. Halo. Iya, sepertinya kendala sinyal nih. Kurang jelas pertanyaannya. Ditulis di chat aja. Ya baik, Saudari Inaya, ini karena kendala sinyal, mungkin langsung chat aja ya. Langsung tulis di chat. Baik, saya lanjut. Ustadz, ini ada yang bertanya, Ustadz, di kolom chat. Ini dari teman-teman IKPM Pakistan. Ini dari Saudari Safira, Saudari Vina, Nailah, dan kawan-kawan. Pertanyaannya, mohon untuk Saudari Inaya bisa ditutup ini ya, kolom suaranya. Bisa di-mute? Ya. Halo? Iya. Untuk Saudari Inaya, silakan. Ini coba di-mute dulu. Oke, terima kasih. Baik, terkait pertanyaan, ini ada yang bertanya dari teman-teman IKPM Pakistan. Ini di sini ada Saudari Safira, Vina, Naila, dan Nuri. Pertanyaannya di sini,
di mana musuh Islam mulai berani untuk bersuara menghina Islam terang-terangan. Nah, apakah antum memiliki pesan Ustadz untuk kami para alumni yang mana memiliki peranan penting untuk membela Islam di masa kini? Kurang lebih seperti tamparan untuk kami yang belum sadar atas peranan kami sebagai bibit-bibit dakwah yang telah dididik oleh Gontor. Nah, pertanyaannya. Ya, terima kasih. Ini kaum Hawa yang bertanya ya. Ya, alhamdulillah sudah berani bersuara. Ya, kelihatannya bertanya tapi borongan. Layak perlu muteri jawab berjam ya untuk ala jamaah. Ya, tidak apa-apa. Yang jelas begini, jadi ada siklus dakwah di dalam Islam itu yang harus kita kenali dengan baik. Kalau kita tidak menguasai siklus dakwah, akhirnya seorang tabligh itu memahami balighu'anni walau ayat itu tidak melihat siapa mukhatabnya, sehingga beliau menyampaikan banyak hal termasuk tentang filsafat hidup tabligh sendiri, datang ke beberapa orang di mana mereka mayoritas banker dan mereka mengatakan, inginkah antum semua jalan ke surga? Tentu mereka akan menjawab, ya. Mari kita urus bersama. Ya, ya bangkrut banknya. Ya, kalau banker itu diajak urus bersama. Ini mungkin karena tidak menguasai juga. Saya yakin kawan-kawan akhwat ini tentu sangat kenal. Di Indonesia ini jauh berbeda dengan di Pakistan. Di Pakistan kehidupan sosialnya sangat ekstrim. Wara'atul rajulin azim imra'ah sholihah. Imra'ah sholihah itu sebagai tokoh, sebagai pendamping tokoh, sebagai seorang pendidik tokoh, atau yang akan melahirkan tokoh. Apa masih kurang peran fungsimu sebagai dai yang soleh? Siapkan dirimu betul-betul sebagai imro'ah solihah itu memang sangat definitif ya, imro'ah solihah itu seperti apa, dan mungkin saya boleh katakan fleksibel, masing-masing orang mempunyai definisi benar, imro'ah solihah itu seperti apa. Cukup dakwahmu itu jadikan dirimu imro'ah solihah. Dakwahmu kapan? Nanti. Ketika kamu menjadi wara'atul rajulin azim, atau ketika kamu menjadi imro'ah azimah, atau menjadi murabbiyah, atau menjadi man turidu ar-rajul azim. Kalau sekarang bicara tentang tanggung jawab sebagai imro'ah solihah, single, antum ke Pakistan sampai di Pakistan saja, itu sudah tidak memenuhi syarat. Ya. Ilham azim mahromin saja tidak memenuhi syarat. Sampai ke Pakistan. Maka tugas ikhwan ini harus mahram semuanya harus. Ini tantangan. Nah, supaya nisbuddin itu melengkapi ilmu tadi, al-ilmu bila amal, itu tidak berupa ilmu. Ya, mudah-mudahan. Kalau tentang emosi, antum semuanya, jujur, anak muda itu tidak lepas dari resonansi. Kaum Hawa terutama, kalau sudah sedih, rilisnya nangis. Kalau sudah bahagia, rilisnya juga nangis. Dalam menghadapi kehidupan ini, anti masih betul-betul masih mempunyai gejolak yang resonansinya sangat tidak fleksibel. Nah, inilah dia. Kalau anti sudah bisa menstabilkan, saat itulah anti bisa berjalan. Kalau anti sudah bisa menjadi orang yang mengerti tentang wasatiyah dalam hidup, pikiran, syariat, fikih dakwah semuanya, silahkan juga. Itu jawaban yang sangat simpel, fleksibel, dan wajib juga. Ya. Ini akhwat-akhwat ini saya bangga untuk sudah sampai Pakistan. Mudah-mudahan dulu mereka-mereka yang mendengarkan motivasi saya. Insya Allah, amin.
Saya bawa 25 orang, 30 orang itu saya sendiri itu. Tidak ada setelah saya itu orang yang mampu membawa kader-kader yang mampu dididik-didik. Jujur, dididik-didik tidak mudah dan sulit. Tapi di balik kesulitan itu sebenarnya mendidik antum semua. Wallahi. Di Pakistan dibandingkan di Mesir yang negara turun, sangat dimanjakan oleh lingkungan sehingga tidak ada tantangan sama sekali. Ingat, potensi itu di mana antum merasakan tidak banyak orang datang, tidak banyak orang melakukan, dan sifat-sifat potensi itu sebenarnya kalau antum bisa lihat di lingkungan, pergaulan, kemudian kehidupannya atau di sekitar kita, antum akan lebih jelas bagaimana melihat antum sendiri dan mencari potensi. Dibandingkan kalau antum hidup dengan lingkungan yang sangat betul-betul enak dan ya seperti di Eropa atau di negara lain. Ya, saya panjang jawaban saya ini apa? Ya, mudah-mudahan itulah jawaban yang simpel. To be a good woman is not easy. Ya. Itulah cara dakwah yang terbaik. Dakwah itu ya tadi menciptakan dirimu bahagia walaupun yang salah sakinah, tapi kalau antum sudah bahagia, insya Allah dia akan berhasil. Sementara dakwah halnya nanti ketika kamu akan berdiri di belakang wara arojil ali. Syukran. Ya, silakan. Masya Allah. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya highlight dikit ya dari apa yang dipaparkan oleh beliau tadi terkait dakwah ya. Jadi kita kembali ke fikih dakwah dan tadi wara'a kulli rajulin azim imra'atun sholihah. Jadi seorang perempuan nantinya bukan hanya mendampingi ya, tapi juga menjadi tokoh. Kalaupun tidak bisa menjadi tokoh, nanti bisa melahirkan tokoh. Masya Allah. Oke, baik. Saya baca lagi, Ustaz. Ini ada beberapa yang nanya. Ini memang menarik sekali kajian tahadus virtual kita kali ini, Ustaz. Alhamdulillah. Insya Allah esensi dan keberkahannya tetap dapat kita di sini. Ini ada yang ingin bertanya. Sebentar. Ini dari saudari Nisa Cahyani, Ustaz. Pertanyaannya, ketika sedang mencari jati diri, apalagi dalam proses menuntut ilmu, haruskah kita menjadi orang yang idealistis atau yang realistis, atau kedua? Atau adakah yang lebih afdal dari kedua ini? Itu pertanyaan saya, terima kasih. Ya, simple. Dua-duanya bisa dijalankan. Jujur, anak muda itu harus kita syukuri ketidakstabilannya. Karena kalau sudah semakin menua, semakin stabil, semakin sulit untuk mempunyai perubahan. Ya, sakitnya pertumbuhan kita ini memang lebih baik. Sakitnya perubahan kita ini ketika masih muda, kita selalu naik turun, berubah, cuaca apa semuanya, keseimbangan kita apa semuanya. Itu lebih baik daripada nanti kalau kita sudah semakin matang, susah merubah. Ya, ini orientasi hidup kita loh ya. Karena anak muda itu masih fleksibel dan simpel. Maka kalau boleh saya pahami, sukses itu ada pada posisi sensitif dan galau. Ini anak muda. Tetapi untuk saat pada sukses sebenarnya itu sangat logis. Ada kalanya anti dari akhwat ini ketika menjalankan satu proses ada sedih. Ya mungkin nangis sambil mandi di bawah shower juga nangis. Saking galaunya menghadapi masalah. Tapi ketika sudah ujian, antum bisa serius. Ya. Ini hal yang sangat rasional kalau menurut saya. Jadi jawaban saya sangat terlalu luas mungkin ya.
mudah-mudahan bisa dimengerti dengan baik, sehingga saat menuntut ilmu, kalau boleh saya bilang fleksibel. Justru fleksibel itu adalah karakter anak muda. Boleh seperti apa saja. Kalau tadi dibilang manjat jawa-jawa, itulah anak gontor. Satu lagi, kalau boleh saya simpulkan, sukses anak gontor karena dia mampu menyembunyikan kekurangan. Ya, itu ciri khas, salah satu ciri. Pandai menyembunyikan kekurangan. Bukan kita bilang, anak gontor kadang-kadang bisa diterjemahkan dia mempunyai kesombongan yang santun dengan menjada-jadanya itu, saya bisa, ya, itu kesombongan santun. Tapi di antara hal yang paling simpel, sukses anak gontor karena pandai atau mampu menyembunyikan kekurangan. So, be flexible, bisa saja dua-duanya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Masya Allah, sangat menarik sekali. Tadi ada yang menarik nih dari beliau barusan. Anak gontor itu pandai menyembunyikan kekurangan. Nah, itu ternyata banyak Ustaz yang saya lihat ya, teman-teman yang terjun di organisasi, kemudian ada yang di komunitas-komunitas yang lain. Memang mereka secara kemampuan mungkin biasa-biasa aja Ustaz. Tapi tadi itu benar kata Antum, pandai menyembunyikan kekurangan, akhirnya dia itu bisa berkontribusi lebih gitu loh. Jadi dia memanfaatkan kekurangan yang ada untuk berkiprah, untuk memberi manfaat kepada orang lain. Seperti itu. Baik, ini ada 2 pertanyaan lagi, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Iya. Baik. Baik, Ustaz. Ini dari saudari Alvira Nirma. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana cara Antum bisa melampaui berbagai tantangan ketika kuliah? Atau apa sih tips-tips agar terus bersemangat kuliah, dan bagaimana cara agar kita terus melangkah maju dan berjuang untuk terus menggali ilmu-ilmu Allah? Itu Ustaz pertanyaannya. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Ya, saya bingung ya. Ketika saya berangkat ke Pakistan ini sebenarnya tanggung jawab saya ini membawa apa saja untuk pulang, dan kepulangan saya sudah pulang. Ya. Kalau mau dibilang istiqomah, tidak istiqomah, ya jurusan saya sudah pasti. Saya akan kembali, saya akan harus menjadi seseorang, dan mungkin sesuai dengan idealisme apa yang Pak Kiai pernah sampaikan. Dan saat itu, ketika saya sudah merasakan bisa menari dalam kehidupan yang nyata, mempunyai profesi kalau boleh saya katakan di luar negeri, dan mungkin saya mempunyai gaji tetap dan tinggi, saya dijemput oleh Ustaz Amal dan dipaksa pulang oleh Ustaz Fitri saat itu. Ya, karena apa? Takut saya misoriented ketika saya sudah matang. Nah, ini istiqomah dalam menuntut ilmu itu simpel ya. Itu insya Allah simpel sekali. Saya belajar, jujur kalau di kantor selalu dibingungkan oleh Pak Yai belajar kehidupan. Itu yang selalu saya bikin setiap tantangan itu untuk bisa saya istiqomah. Saya berhadapan dengan orang ahli hadis, jauh banget dengan berhadapan orang tabligh, jauh banget dengan berhadapan orang Breli. Lebih lagi, kok saya bisa bergaul dengan orang Syiah. Itu sangat ekstrim sekali, sangat ekstrim. Dengan orang intelijen tapi Syiah. Mereka kalau ketemu sama Sunni, ya mereka ya saling membunuh di basmalah. Tapi bagaimana saya bisa bergaul dengan mereka? Ya, itu tadi istiqomah. Istiqomah itu tidak mudah. Ya. Tapi istiqomah saya dalam menuntut ilmu itu sebenarnya dengan cara saya menerapkan ilmu itu. Ilmu itu kalau kita terapkan kita ini.
Dan ketika saya terapkan, saya sudah banyak dari Gontor dapat. Maka di Pakistan ini dengan saya mempraktekkan, itu yang membuat saya istiqomah. Nah, istiqomah saya karena saya banyak tantangan. Betul, istiqomah saya ketika itu saya bilang, anak muda itu justru sakitnya ketika tumbuh dia harus memilih sesuatu. Ketika dia harus tidak seimbang, ketika dia harus balik, justru disitulah istiqomah. Ya indah enak jadi orang terlalu soleh. Antum punya saudara, kemudian mana adik, tanya orang tua, sudah ke masjid, ngafal Quran, mana kakak lagi dakwah di masjid, mana ini Umi kemana lagi mimpin masjid taklim itu, nggak enak rumah itu soleh semuanya. Kalau kita berbicara ekstrim, ya. Nah, itu di Pakistan itu istiqomah saya karena selalu mendapatkan tantangan yang bertubi-tubi. Termasuk diantaranya tantangan pribadi ya. Saat itu saya tidak bertemu dengan adik saya itu hampir 13 tahun. Adik saya yang kedua 8 tahun. Dengan waktu yang sama saya dapat berita, saya di rumah sakit sendiri, 26, dapat berita adik saya yang satu meninggal, yang satu menikah. Ini pengalaman. Dan menurut saya, tantangan-tantangan ini, sabaran ujian, saya yakin bahwa itu adalah hidayah Allah dalam bentuk ekstrim. Banyak orang yang memahami bahwa kedamaian Islam itu menuntun mereka untuk bisa menjadi mu'alaf. Itu namanya hidayah. Kalau saya, banyak hal yang ekstrim sebenarnya adalah bahasa Allah dalam arti hidayah. Dan itu yang saya pahami. Kalau tadi ada yang bertanya bagaimana cara kita istiqomah ini, kita sudah banyak ini. Cuman secara praktek kita jarang menjalani. Nanti Pakistan betul-betul saya gempur semuanya untuk bisa mempraktekkan. Saya tantang semua kehidupan. Saya tantang semua pemikiran, saya tantang semuanya kehidupan sosial. Dan saya masuk di semuanya. Alhamdulillah, itu yang saya rasakan dan itu yang bikin saya mantap. Betul. Suatu saat akan saya tulis. Sudah beberapa hal terkait dengan pengalaman hidup. Ya, silakan. Ya baik, terima kasih Ustaz atas pemaparannya. Tadi yang disampaikan beliau, jadi semakin banyak tantangan, semakin teruji keistiqomahan kita untuk menimba ilmu ya tadi ya. Baik, karena keterbatasan waktu, mungkin saya cukupkan dulu untuk termin pertanyaan. Ini ada yang menitip salam Ustaz dari Mesir Ustaz. Inayah Salsabil 6B 2018 dari Mesir. Insyaallah. Iya. Baik, sekarang kita lanjut ke ini Ustaz, terkait info Ustaz. Jadi termin pertanyaan alhamdulillah sudah selesai Ustaz. Ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui Ustaz selaku alumni. Nah, kira-kira apa saja Ustaz info-info terbaru tentang Gontor, kemudian mungkin dari sisi pembangunan, kemudian dari hal-hal yang baru yang sekiranya perlu kita ketahui mungkin Ustaz selaku alumni Ustaz, supaya kita juga nanti kedepannya juga ikut bisa mensupport dan juga bisa mendoakan supaya kedepannya itu Gontor terus tetap maju dan menjadi perangkat umat. Terima kasih Ustaz. Ya, alhamdulillah. Akhir-akhir ini selalu berbicara tentang Universitas Darussalam yang bermutu dan berkualitas. Itu adalah puncak dari cita-cita Trimurti sendiri, bahwa Gontor adalah perguruan tinggi full scholarship. Inputnya dari cabang-cabang Gontor yang berafiliasi atau cabang langsung dan akan menjadi perguruan tinggi yang membuka seluruh jurusan. Saat ini kelihatannya kita sudah mulai mengarah ke sana.
termasuk jurusan-jurusan eksak. Nah, di Mantingan sendiri kita membukakan beberapa pintu-pintu ke tanah kita yang 180 hektar itu akan mendirikan juga kampus khusus putri, ya, dengan gedung utamanya seperti ini ya, dan akan membuka jurusan umum termasuk kedokteran yang saat ini menjadi ikatan alumni Gontor itu dokter. Jadi itu insya Allah sudah banyak sekali, hampir puluhan dokter-dokter kita dengan ratusan yang sudah siap join. Nah, di Gontor sendiri alhamdulillah sudah banyak merekrut beberapa dosen-dosen dengan target 1926 atau 2026 kita mempunyai 100 dokter untuk Indonesia. Kemudian termasuk yang mengisi dokter tersebut dengan target berapa tahun lagi? Berapa tahun lagi 2026? Bisa enggak? Harus bisa. Nah, itu target. Bahkan juga pernah bicara rumah sakit di Gontor juga, di Gontor Putri akan mendirikan fakultas kedokteran juga dalam waktu 3-4 tahun harus berdiri, dan itu juga cita-cita sedangkan yang lebih memotivasi kita ini. Beliau mengatakan sebelum saya mati juga harus ada fakultas kedokteran dan mungkin rumah sakit. Dan ini semua disambut oleh seluruh potensi, baik dari alumni, simpatisan, wali murid, dan alhamdulillah Gontor saat ini banyak membangun, dan antum tahu ya budget dalam 1 tahun bisa lebih 100 M untuk membangun, nah, termasuk di cabang-cabangnya semuanya, cuman di stop oleh beliau untuk membangun fisik dan mengembangkan cabang untuk menjaga SDM kita yang tentu harus ditingkatkan kualitasnya dan juga ditambah atau mungkin kaderisasi yang lebih berkualitas. Dan alhamdulillah di Gontor Putri ini terus membangun. Saat ini pergedungan mungkin masjid juga di Gontor 2 lumayan megah, hampir 9 masjid itu 40 kali 40 meter tingkat, jadi bayangkan lebih keren dari masjid antum kita ini. Dan sekarang kita siap untuk membebaskan tanah yang ada di Mantingan ini, SD, SMP, termasuk puskesmas dan semuanya, untuk menjadi pintu ke kampus ideal khusus putri dengan seluruh cabang atau penjurusannya. Nah, alhamdulillah sekarang Pak Yai Hasan, Pak Yama, Pak Yai Asrim betul-betul insya Allah masing-masing mempunyai diri, karakter, dan kalau menurut saya bahasa ada yang vokal, ada yang tengah, ada yang ekstrim dulu sangat berkesinambungan di dalam mengolah kebijakan. Insya Allah dengan beliau bertiga ini Gontor tetap eksis, terutama menghadapi polemik yang ada di negara kita ini. Dan tolong diingat tahun depan, kalau ada perubahan, sudah siap untuk menghadapi hal-hal yang ekstrim apapun. Ingat, kalau ada perubahan, betul-betul Jokowi meletakkan jabatan, akan saya sambung ceritanya nanti. Ya, ini perkembangan. Sementara di Indonesia, jujur ini secara ini cerita yang agak ini ya, cerita agak yang menghibur. Corona ini saya menemui beberapa orang yang tahu banget. Kalau dari itu orang yang sangat bijaksana, kasar, dan mengetahui banyak hal di luar nalar kita, beliau mengatakan ini amu tasfiyah untuk membalikan kemanusiaan kita ini, dan belum akhir zaman tapi perubahan zaman dari zaman nafsu menjadi zaman cahaya. Ya, zaman nafsu menjadi zaman cahaya. Di mana
di seluruh dunia memang diuji dengan hal-hal semacam ini termasuk corona ini. Ini ujian udara, naudzubillah kalau memang tidak ada perubahan. Kalau Allah kehendaki akan ada ujian berupa air, berupa darat, berupa macam-macam yang bisa jadi bencana alam waliyadzubillah. Kemudian kita ketemu dengan Prof. ahli virus dunia. Salah satunya adalah orang Indonesia dari 6 orang ahli virus dunia. 3 dari Israel, Jerman, Italia, dan Indonesia. Beliau mengatakan bahwa ini semua konspirasi selama 2 tahun. Ya, corona ini 2 tahun. Pandemi ini di Desember Januari ini adalah matang-matangnya corona 1 tahun ini. Dan hati-hati no distancing bisa jadi dan akan terjadi satu hal yang baru, bisa jadi terjadi di bulan Desember Januari ini akan dasar-dasarnya menjadi 10 kali lipat bisa jadi dan akan berdampak kepada seluruh dunia. Ini kalau bicara tentang konspirasi. Beliau dididik oleh Israel, beliau dimiliki oleh 22 negara, dan sekarang beliau mempunyai probiotik yang bisa mengkonter virus ini di Indonesia. Virus ini tidak bisa dibunuh, tapi tolong diingat virus ini adalah yang dibutuhkan di tubuh kita. Ketika dia lebih 30% akan menjadi pembunuh, maka kita minum beberapa probiotik untuk meningkatkan imunitas. Kalau tidak, tolong ditingkatkan imunitas antum semuanya. Imunitas bukan makanan loh, pola pikir, pola perasaan semuanya akan menguatkan imunitas. Nah, imunitas itu kalau lebih dari 30% akan mengalahkan virus. Nah, kalau kita minum beberapa obat, itu akan menjadi antibodi yang baik. Nah, ini juga hal yang sangat positif. Beliau mengatakan bisa akan terjadi lebih dahsyat lagi, ya, obatnya hanya ditingkatkan. Nah, di Mantingan ya kita anak-anak minum probiotik semua, diminum pakai semprot pakai semuanya. Dan beliau ini prof tersebut ketemu dengan pasien-pasien corona ya, rangkulan dengan pasien semuanya nggak pakai alat apapun. Beliau juga yakin sekali dan kami di Putra Putri ini menggunakan probiotik tersebut. Alhamdulillah selama ini yang isu-isu terkait dengan corona di Gontor semua terkontrol dan alhamdulillah sudah diatasi dengan kita menggunakan beberapa probiotik yang diciptakan oleh Prof tersebut. Salah satunya yang dari Indonesia. Ya, ini perkembangan. Saat ini insya Allah akan ada sedikit maju. Jadi kelas 6 saat ini akan ada sedikit pengurangan waktu studi. Satu ini kan baru selesai jam setengah tahun. Ini Januari, awal Januari sudah amalia. Jadi kita masuk kelas yang 1 bulan setengah. Nah, insya Allah nanti itu 1 hari dan sampai 2 hari berikutnya nanti jam akhir. Nah, sekarang PKA kira-kira 2 minggu depan PKA di Putra. Kemudian 3 hari berikutnya PKA di Putri. Dan setelah itu langsung UPM dan langsung amalia praktis. Di sela-sela itu ada PCBA. Bisa dibayangkan, anak masuk kelas 6 tinggal 6 minggu dikurangi dengan PG dan BA dan PKA. Ya, mohon doa saja, mudah-mudahan anak-anak bisa istiqomah dalam menyelesaikan semester kedua, terutama kelas 6. Ya, ini semua kebijakan. Dan mungkin yang sudah ditentukan, perpulangan akan mundur H-5 Ramadan. Khataman kelas 6 untuk di Putri, insya Allah kira-kira 12 Ramadan. Di Putra kita 20 Ramadan. Ya, sehingga 23 apa nanti kenaikan untuk kelas 5. Allah alam, kalau gonjang-ganjing politik ini akan semakin dahsyat dan berdampak sangat negatif terhadap keamanan, kita tidak libur lagi. Sudah corona, politik, dan potensi konflik antara agama dan intern agama, dan mungkin rasio ras dan semuanya akan terjadi. Seandainya terjadi. Nah, semuanya akan bisa diatasi dengan mungkin solusinya adalah ekonomi. Ya, pemicunya di ekonomi. Mungkin Jokowi akan meletakkan jabatan karena tidak kuat ekonomi, gerakan ekonomi. Nah, makanya biar kaya untuk menikah. Sudah pahami apa yang ditunggu. Saya ketemu ayah kemarin
minggu yang lalu dan minggu yang lalu. Insya Allah Ustaz, mohon doanya Ustaz. Insya Allah Ustaz, siap. Perkembangan apa lagi? Ya, kami saat ini melihat beliau-beliau sekarang bapak-bapak pimpinan sudah sangat serasi, cocok dalam memimpin pondok dan masing-masing mempunyai ciri-ciri yang sinergi antara beliau-beliau. Tentu akan semuanya bisa menjadi kekuatan lahir batin beliau sendiri dalam pembangunan. Ya, simpel singkat mudah-mudahan informatif. Baik Ustaz, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz atas pemaparannya dan Alhamdulillah kita selaku alumni Gontor, khususnya yang teman-teman yang berada di Pakistan, Alhamdulillah sedikit tahu, sedikit banyak kita tahu banyak terkait info-info yang ada di Gontor yang terkini, Insya Allah. Kemudian sebelum saya serahkan kepada DMC, ini saya minta Ustaz, saya mohon untuk closing statement Ustaz, dari acara kajian ini. Mungkin ini sebagai closing statement atau nasihat terakhir buat kita semua yang sebagai alumni dan kedepannya harus bagaimana kira-kira Ustaz supaya kita tetap istiqomah, kemudian nilai-nilai dan falsafah Gontori itu tetap ada dalam sanubari gitu Ustaz. Masya Allah. Oke, baik Ustaz. Terima kasih. Ya, insya Allah terakhir firman mungkin ya. Ini tantangan sekaligus motivasi. Antum pulang, insya Allah harus membawa sesuatu. Andaikan ada hal-hal yang bisa nanti bermanfaat. Jadi gini, potensi antum itu bisa akan menjadi potensi seandainya bermanfaat apapun. Antum bisa praktekkan dalam kehidupan antum di masyarakat antum atau di mana. Ya, uji potensi ini pada lingkungan, pergaulan, dan mungkin pekerjaan. Seandainya antum dalam pergaulan pernah enggak terpuji atau dipuji. Kemudian di dalam lingkungan pernah antum dihargai. Dalam pekerjaan pernahkah bermanfaat? Nah, ini akan merupakan satu hal yang sangat penting sekali ketika antum pulang itu betul-betul membawa sesuatu yang sesuai dengan idealisme antum. Berangkat tentu saya harus bisa bahasa Inggris, Arab itu idealisme. Motivasinya apa? Saya harus menemukan orang-orang yang pintar. Nah, itu motivasi. Banyak yang berangkat tanpa idealisme sehingga ke Pakistan milih jurusan asal. Ada orang yang tidak bermotivasi sudah menemukan apa yang dia mau, tapi lalai terhadap idealisme sehingga motivasi diabaikan, tidak pernah menemukan sesuatu. Ada satu hal lagi yang lebih ekstrim. Andaikan antum sempat pulang dengan membawa sesuatu yang lebih ekstrim lagi untuk bisa jadikan senjata, itu jauh lebih bagus. Saya tidak tahu apa itu, sehingga akan menjadi ciri khas antum. Nanti pulang ke Indonesia akan dilihat orang, walaupun itu bukan tujuan. Ya, antum mempunyai senjata apapun lebih baik, tapi jangan dipakai. Atau saat antum nanti menghadapi potensi konflik yang tinggi, lebih baik antum punya senjata daripada saat antum butuh sesuatu untuk bisa antum jadikan pegangan, antum tidak punya senjata. Pahami sendiri, mudah-mudahan ini jadi motivasi. Tapi jujur, saya sebagai katakanlah orang tua, hampir sama dengan orang tua antum semuanya. Insya Allah saya pribadi bangga antum sudah di Pakistan, dan kebanggaan ini akan lebih sempurna lagi ketika antum pulang itu betul-betul terrealisir apa idealisme yang antum miliki, dan orang tua masih bisa merasakan prestasi itu dalam bentuk apapun.
dan sempat bawa ijazah pulang. Ya, ini tidak ada bahasa yang bisa mewakili untuk saya bisa mengucapkan terima kasih, karena tidak ada yang bisa. Kemudian antum bawa ijazah, kamu serahkan ke orang tua, itu bahagia sekali. Dan andaikan orang tua masih ada, dan beliau akan mengucurkan air mata itu indah sekali. Kalau kamu tangan cepat pulang selesai itu aja. Oke, Masya Allah, tahadus virtual ini mudah-mudahan kita bisa istiqomah Ustadz untuk mengadakan acara tahadus virtual semacam ini, dan mudah-mudahan kita juga bisa mengundang guru-guru senior yang lain, guru-guru kami untuk ikut hadir, memberikan ujangan, memberikan nasihat kepada kami di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak Ustadz, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan kedepannya Gontor tetap eksis, Gontor tetap memberikan kontribusi untuk umat dan tetap menjadi perekat umat, dan selain itu juga mudah-mudahan Bapak pimpinan juga diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran, kekuatan dan keistiqomahan dalam menjalani amanat untuk memimpin pondok. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Kemudian saya mewakili dari teman-teman IKPM Pakistan, Ustadz, ada salam nih dari teman-teman baik yang Banin maupun yang Banat. Mudah-mudahan nanti kita bisa bersua, Ustadz. Mudah-mudahan kalau antum datang ke Pakistan, insya Allah nanti kita sambut bareng-bareng nanti, Ustadz. Masya Allah. Sebelum saya tutup, saya minta maaf dengan segala kekurangan dan mohon diikhlaskan seandainya ada kata-kata yang kurang pas. Jujur saya tidak ingin membahas ini semua secara ilmiah, karena saya ilmiah itu alladzi la turaddu sihhatu al-qaul, itu namanya. Ya. Maka saya hanya ingin share dan membagi pengalaman, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, mungkin kalau saya ilmiahkan saya sudah siap dengan laptop semuanya, tapi kelihatannya untuk melihat Ustadz Pak Fuad, Ustadz Fahmi yang kelihatannya tak galau-galau ini, kalau diajak ngobrol lagi lebih enak dibandingkan kalau kita. Ya, saya minta maaf, mudah-mudahan ini bisa untuk menjadi obat kangen. Ya, dan terima kasih kepada semua pihak, kawan-kawan IKPM, dan mudah-mudahan saya bisa ke sana lagi. Allahu a'lam. Kapan? Entah setelah nanti negara baru, maka terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya Al-Ustadz Dr. Fairuz Subakir MA. Baik, untuk acara saya kembalikan kepada saudara MC. Terima kasih. Terima kasih. Dua. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan, Ustaz. Masya Allah. Salam dari Pakistan, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Masya Allah. Mana Syukran, suara Ustaz. Jazakallah, Ustaz. Suara Bondan, Ustaz.
Syukron Ustaz. Masya Allah. Ap- Holas, Ahi, holas, holas.